Ya, jadi Kali Linux di Google, buka webnya. Nah, ini ada download. Ya. Nah, di download ini karena kita akan mainan virtual, tidak install langsung, ya kita bisa ini. Jadi download yang kanan ini. Ya, tinggal download yang kanan ini, virtual machine recommend. Ya, jadi bagi yang belum, ya bagi yang belum tadi beberapa belum, ya biar gampang hidupnya, karena kita akan mainan virtual ya. Jadi klik recommend. Nah ini, nah tinggal download ini aja. Ya, kalau VirtualBox recommend ini downloadnya 2,4 giga, ya matang ya. Minggu depan baru selesai. Ya, jadi saya ulangi ya. Jadi yang masih akan install, ya itu ini nggak kelihatan ya, karena saya buka browser cerah ya. Nah, jadi Kali Linux di Google. Sebentar ya. Kali Linux di Google. Untuk saya ganti jeda internetnya. Udah ya. Kali Linux di Google, klik webnya paling atas. Ya. Lalu download, klik downloadnya. Download. Nah, download ini ada dua. Kita akan dikasih installer image dan virtual machine. Installer image ini buat nginstal langsung di perangkat laptopnya. Jadi kayak nginstal Windows. Nanti dapatnya ISO. Kita nggak pakai ini. Ya, kalau pakai ini bisa ya, cuma nanti kamu akan nginstal seperti teman yang di situ ada klik next, klik next, klik next itu dia. Nah, kalau kita pakai yang ini langsung pakai aja. Jadi tidak perlu nginstal. Dia langsung masuk nanti VirtualBox. Ya, jadi bagi yang baru mau nginstal, pilihnya yang ini. Ya, klik recommend. Nah, kita akan diarahkan ini pre-build virtual machine. Download yang 64 bit VirtualBox. Nah, ini dia. Ya, tinggal di download wae. Lalu tadi ada kendala VirtualBox hanya 32 bit ya. Itu solusinya sebenarnya kamu tinggal Google aja. Nih. Ya, kenapa VirtualBox-nya hanya munculin 32 bit, Pak? Ya. Kalau saya coba Google. Ya. Ternyata ada ya. Jadi yang VirtualBox-nya hanya muncul 32 bit, itu kendalanya di BIOS ya. Jadi BIOSmu belum enable hardware virtualization. Ya, di BIOS laptopnya. Coba di restart dulu masuk BIOS. Tinggal di enable aja, VT namanya, VT, virtualization. Nah, sekarang biar mempermudah pemahaman ya, jadi karena sudah bawa laptop, jadi sekarang coba koneksikan laptopnya dengan tethering HP. Tapi nggak usah khawatir, kita tidak akan download banyak-banyak. Hanya nyari koneksinya saja. Ya, coba laptopnya dikoneksikan dengan tethering HP masing-masing. Ya, tenang aja, nggak akan download. Kita hanya nyari IP-nya aja. Nyari IP yang dikasih sama HP. Nggak punya kuota, Pak? Oh, nggak apa-apa. MB megabyte aja bisa. Pasti punya kuota ya, orang. Hah? Nggak ada kuota? Berarti nggak nonton Instastory kamu? Nanti ketinggalan update gebetanmu di Instagram nanti. Enggak punya. Jujur banget. Udah semua tethering? Udah. Ya. Ya. Jadi saya akan mulai dari basicnya dulu ya. Jadi nanti Kali dan Meta itu akan dapat IP kan gitu ya, agar dia bisa saling connect, saling nyerang dan diserang. Ya, IP-nya akan datang dari sebuah perangkat, bisa tethering HP, bisa WiFi, bisa segala macam. Ya. Ya, sekarang kita akan lihat dulu IP-nya makhluknya yang mana gitu ya. Sekarang kan kamu sudah tethering di ini, nggak perlu buka VirtualBox dulu. Ya. Sekarang kamu coba masuk ke CMD atau command prompt yang udah biasa kita lakukan. Ya. Lalu di Windows itu ketik ipconfig. Lalu enter. Masuk ke CMD atau command prompt. Ya, lalu kamu ketik ipconfig di enter. Lalu akan muncul beberapa tulisan.
Lalu yang kamu perhatikan adalah yang bagian ada misalnya IPv4, lalu WLAN, ya, lalu sebelahnya kata kunci ini, ya, atau address juga, ya, sebelahnya ini akan ada format IP. Ya, mungkin saya contohin 192, 168 atau berapa. Ya, ketemu ya? Ketemu. Ya, catat angkanya atau ingat, boleh, minimize boleh. Lalu coba dua orang yang sudah punya kali dan meta di laptopnya. Ya. Dua orang yang punya kali dan meta di laptopnya sudah setting bridge, sudah ya? Dah, keduanya. Dah bridge. Ya. Jadi login di kali itu pakai kali dan kali. Ya. Lalu login di meta itu pakai MSF admin, MSF admin. Nah, ini tampilan kedua makhluknya kalau sudah login. Ya, saya tulis juga di. Nah, lalu mungkin nanti kamu akan melihat fenomena kursornya hilang setelah login. Itu untuk munculin kursornya lagi pakai kontrol kanan di keyboard. Di keyboard itu ada kontrol tapi dia di kanan tombolnya. Di sebelah kanannya spasi. Ya, ada kontrol tidak bersalah di situ ya, jarang kamu pencet. Tekan itu kursornya akan balik lagi. Nah, kursor saya akan balik lagi. Enggak, sabar. Direkam kok, direkam. Ini suaranya direkam kok. Ya, jadi Gus-nya yang sudah login dan yang di sini. Nah, kita tadi kan ngecek IP Windows. Ya, sekarang kita akan ngecek IP-nya kali dan IP-nya meta. Jadi lihat IP kali, lihat IP meta. Ya, jadi lihat IP kali dan meta itu masuk terminal. Kalau di Windows namanya command prompt CMD, kalau di Linux namanya terminal, bukan terminal batu bulan ya. Control Alt T ya. Jadi kalau di Windows pakai Windows R, CMD gitu, search. Kalau di terminal Control Alt T. Kalau di meta langsung ketik aja. Pak Andika ngomong apa ya nih gitu. Cara alien. Ketik. Sabar ya, sabar. Tar. Karena ini soalnya kalau nggak di sekali jalan gitu, putus di tengah itu nggak ngerti. Nah, udah sampai sini. Berhenti dah saya ngomong alien. Ya, satu lagi settingan yang ternyata saya lupa di network itu setting network. Lalu yang ini advance. Nah, ini promiscuous mode pakai allow all. Saya tambahin di sini ya. Kali-kali MSF admin. Kalau kali passwordnya kali-kali, KALI. Username passwordnya kali. Username-nya kali, passwordnya kali. Ya, udah bisa ngeping. Ya, jadi kita sehari ini sampai di sini dulu ya. Maksudnya sampai bisa ngeping kedua mesin ini. Jadi mesin ini sudah bisa ngobrol satu sama lain. Jadi si kali bisa ngeping meta bisa ngeping kali gitu ya. Sampai di sini dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita obok-obok si meta. Ya, lalu apa lagi ya? Itu aja ya. Ya, jadi bagi yang sudah atau bagi yang akan sudah gitu ya. Jadi nanti di laptopmu itu akan ada 3 sistem operasi. Ya, jadi ada kali, ada metasploitable, dan ada Windows-nya itu sendiri. Ya, ketiganya akan dapat alamat IP dari HP-mu. Ya, jadi HP-mu itu kerja ekstra ya. Biasanya dia tethering-nya untuk 1, sekarang dia tethering-nya untuk 3. Ya, jadi ketiga IP-nya itu datangnya dari HP-mu. Lalu kita juga sudah berhasil nyeting agar dia bisa ngeping satu sama lain. Berarti sudah connect, sebelahan, udah tetanggaan, udah bisa saling ngobrol. Ya, jadi langkah berikutnya nanti adalah kita akan mencoba menyerang si metasploitable.
Jadi metasploitable ini akan kita obok-obok. Ya. Yang nyerang adalah yang naga ini. Ya. Kayak gitu nanti kira-kira belajarnya. Ya. Karena sekali lagi kita tidak bisa scanning sembarangan. Jadi mau nggak mau kita belajarnya bikin korban sendiri. Ya, nanti masuk penjara, saya masuk penjara. Ya, jadi kita bikin korban sendiri, korbannya adalah si Meta ini. Penyerangnya si Kali. Ya, si naga. Ya, si paling naga ya. Ya, ada yang ditanyakan kira-kira?